Saya pernah dialog dengan Wahabi di Denpasar tentang bid'ah, kemudian di Balikpapan, iya, sama Firanda itu di Batam, di mana-mana. Dan rata-rata sama, dalilnya pakai kullu bid'atin dhalalah, katanya ikut ahli hadis. Saya bilang sama mereka, katanya ikut ahli hadis, kok hadisnya cuma satu? Hadisnya cuma satu ya, katanya ya. Kalau kami yang menerima bid'ah hasanah, dalilnya bukan cuma satu, tapi banyak. Katanya kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai Nabi, kita harus mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi, intinya apa? Ittiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi yaitu perkataan oleh Kiai Idrus Ramli. Jadi beliau itu menceritakan ya bahwa beliau itu pernah berdebat dengan ustadz-ustadz salafi. Kemudian beliau itu menyebutkan bersama Ustadz Firanda juga pernah, yaitu di Batam. Lalu kemudian Kiai Idrus Ramli itu mengatakan bahwa orang-orang salafi wahabi ini itu dalilnya adalah cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Nah, jadi seakan-akan Ustadz salafi ini kalau menjelaskan tentang bid'ah maka hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah. Padahal ya teman-teman ya, mengenai hadis tentang bid'ah ya, bahayanya tentang bid'ah itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW itu ya sudah mewanti-wanti kepada umatnya agar berhati-hati dengan perbuatan bid'ah, hal yang baru dalam agama yang bukan dari Nabi SAW. Lalu Kiai Idrus Ramli ini seakan-akan meremehkan tentang hadis ancaman terkait tentang bid'ah ya. Jadi hadis itu diremehkan ya. Padahal ancamannya ini sangat keras sekali ya teman-teman ya. Karena ancaman tentang bid'ah ini ya bukan sesat, namun bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Walaupun ya hadis bid'ah ini ancamannya itu neraka ya, namun ada sebagian orang ya ataupun ustadz mereka itu mengatakan bahwa salafi wahabi ini suka mengkafirkan ataupun menvonis pelaku bid'ah itu masuk neraka ya. Padahal ya teman-teman ya, padahal ustadz-ustadz salafi jikalau mendakwahkan ya pengertian terkait masalah bid'ah ya, itu bukan langsung menvonis seseorang itu masuk neraka ya. Semisal perbuatan zina ancamannya juga neraka. Semisal membunuh orang ancamannya juga neraka ya. Namun apakah kita terus menvonis seseorang itu ataupun pelaku itu masuk neraka? Bukan ya. Namun kita menjelaskan bahwa berhati-hatilah ataupun waspada tentang terkait masalah bid'ah. Karena terkait masalah bid'ah ini ya itu ucapan dari Nabi SAW langsung ya, bukan dari dai-dai yang mendakwahkan yaitu tentang terkait masalah bid'ah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita langsung aja simak videonya ya. Dialog dengan Wahabi, cerita aja lah kan cara menangkal. Kalau cara menangkal ini berarti dialog. Saya pernah dialog dengan Wahabi di Denpasar tentang bid'ah, kemudian di Balikpapan, kemudian di mana lagi ya, iya, sama Firanda itu di Batam, di mana-mana. Dan rata-rata sama, dalilnya pakai kullu bid'atin dhalalah, katanya ikut ahli hadis. Saya bilang sama mereka, katanya ikut ahli hadis, kok hadisnya cuma satu? Hadisnya cuma satu ya, katanya ya. Kalau kami yang menerima bid'ah hasanah, dalilnya bukan cuma satu, tapi banyak. Hadisnya banyak, kamu cuma satu. Berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Allah ya. Pengikut siapa, Gus? Ya bilang, kamu pengikut ahli hadas. Oh. Jadi katanya ya salafi itu ya itu dalilnya cuma satu ya, kullu bid'atin dhalalah ya, bukan ahli hadis ya. Tapi kalau menurut Kiai Idrus Ramli ya, Sufi Aswaja itu dalilnya banyak tentang bid'ah hasanah ya. Oke ya. Lalu kemudian ya teman-teman ya, benarkah ya hadis tentang bid'ah ini hadisnya cuma satu ya? Hadisnya itu banyak puluhan ya teman-teman ya. Dan ya, jadi saya ingin komentari lagi ini ya, yaitu tentang terkait masalah bid'ah itu keluar dari lisan Nabi SAW ya. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, oh bukan Nabi, ada bid'ah hasanah. Nah misal seperti itu kan seperti ya tidak memiliki
sopan santun ataupun adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mari kita lanjutkan ya. Dan itu hadas besar, hadas akbar. Ini mereka. Nah, ini artinya apa? Hadis ini motivasi, kata para ulama, hadis ini motivasi agar kita membuat perkara-perkara baru yang baik. Ya, oke. Artinya apa? Membuat bid'ah hasanah itu dianjurkan, saudara. Dianjurkan. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Jadi ya, seakan-akan ya, beliau ini Kiai Ramli itu mengatakan kepada Nabi ataupun protes kepada Nabi, Nabi, ada bid'ah hasanah Nabi ya. Bahkan ya, seakan-akan bid'ah hasanah ini ya boleh dilakukan ya, padahal Nabi SAW mengatakan ya, kullu bid'atin dhalalah ya. Namun ada orang yang mengatakan ataupun protes ya zaman sekarang ini ya. Tidak Nabi, ada bid'ah hasanah ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk pembahasan kali ini ya, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan ya penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah bid'ah ya. Adakah bid'ah hasanah ya? Lalu kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ini adalah penjelasan yang sangat sensitif. Maka dari itu ya, kita mendengarkan dengan hati yang lembut ya, dengan hati yang terbuka ya. Nah, teman-teman, kita langsung aja mari kita simak penjelasan dari beliau yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Nah, mari kita simak ya. Sampai kata Al-Imam Qayyim, kalau seandainya di sini disebutkan, saya tanya engkau demi Allah, kalau seandainya Rasul sekarang masih hidup, kemudian Rasul menjelaskan bahwa Allah sangat, kalian berani nggak membantah? Bukan itu maksudnya begini, maksudnya begini. Mampu nggak kalian mengatakan demikian? Lantas apa bedanya sekarang dengan zaman Nabi? Apa bedanya? Tetap wajib kita mengikuti Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Wajib kita ikut pada beliau. Ittiba pada beliau. Nggak boleh dibantah. Ini perhatikan. Masalah apa aja kalau sudah ada hukum jelas, satu hukum itu ini haram, ini tidak boleh, ini wajib, kita nggak boleh untuk menentang, nggak boleh. Wajib apa? Sami'na Wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin yad'u ila Allah rasul yahkum bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun dalam surah An-Nur. Perkataan orang-orang mukmin apabila diajak mereka dipanggil Rasulullah untuk melaksanakan satu perintah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka orang yang beruntung. Ini adab ke Rasulullah, ini penting. Iya. Kalau kita lihat banyak orang tidak punya adab. Seperti tadi yang keempat. Yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, saya potong dulu ya. Jadi kita itu beribadah, itu i'tiba mengikuti apa yang Rasulullah SAW itu ajarkan ya. Jadi kita tidak boleh ya mengikuti hawa nafsu kita. Misal kita membuat suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ataupun amalan itu sudah dikhususkan, terus kita ini merubah-rubah ya. Nah, teman-teman, kita langsung aja simak ya. Berarti kalau beliau nggak syariatkan, boleh nggak kita beribadah? Nggak boleh. Katanya kita wajib mencintai Nabi, kita wajib mencintai Nabi, kita harus mencintai Nabi. Kalau mencintai Nabi, intinya apa? Ittiba. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ittiba kepada Rasul, maka Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi kewajiban kita kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita untuk ittiba. Nggak boleh ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Tentang akidah, tentang manhaj, tentang apa aja, ibadah-ibadah yang diadakan, tentang perayaan, nggak boleh. Ketika dia mengadakan yang demikian, dia punya adab nggak kepada Rasul? Nggak punya adab kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tidak kerjakan, kok dia kerjakan. Berarti dia menuduh Nabi apa? Saya ulangi lagi, jangan tidur, dengerin baik-baik. Masya Allah. Nabi SAW, ada orang yang sekarang ini, apakah dia kiai, apa ulama, segala macam, mengadakan acara yang dia adakan yang Nabi nggak lakukan. Apakah bentuknya sholat, apakah bentuknya zikir, apakah bentuknya salawat, apakah bentuknya
perayaan yang Nabi nggak pernah ngadakan. Kemudian diadakan oleh dia. Ketika dia adakan yang seperti ini, berarti dia menganggap bahwa dirinya ini lebih tahu daripada Nabi. Dia telah menuduh Nabi apa? Khianat ya. Kepada apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Nah, teman-teman ya, benar kan? Jadi Nabi SAW itu ya sudah mencontohkan semuanya ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Lalu kok ada ya seorang yang membuat ajaran baru dalam agama yang bukan dari Nabi SAW ya, yaitu maupun zikir-zikir tertentu ya, ataupun amalan-amalan tertentu yang bukan dari Nabi SAW ya, ataupun sholat-sholat tertentu yang juga bukan dari Nabi SAW, maka orang ini sama halnya tidak memiliki adab kepada Nabi SAW ya, karena Nabi SAW tidak mengajarkan ya. Lalu orang-orang di zaman sekarang ini ya membuat ajaran-ajaran baru di dalam agama ya, seakan-akan orang tersebut itu ya lebih pandai ya, ataupun lebih pintar daripada Nabi SAW. Nah, itulah yang dimaksud Ustadz Yazid ya. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan kembali ya. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan. Nabi sudah sampaikan belum semuanya ini? Sudah. Sampai Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Jadi orang yang mengadakan perbuatan bid'ah, pada hakikatnya mereka tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan juga tidak punya adab kepada Allah. Allah yang mengutus Nabi SAW untuk diikuti, ditaati. Nggak boleh kita beribadah atau mengadakan sesuatu yang Nabi nggak contohkan. Nggak contohkan. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan tentang kita, tidak bolehnya kita berbuat bid'ah. Nggak boleh. Sebab yang baru dalam agama ya bid'ah. Iya. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatuan tempat neraka. Ini penting untuk kita ulang-ulang tentang kajian adab kepada Rasulullah SAW. Ini banyak adabnya, puluhan adab. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak adab kepada Rasulullah SAW. Tapi saya bawakan cuma sedikit kata beliau. Karena banyak orang yang punya adab kepada Rasulullah SAW. Pada hakikatnya mereka menentang Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, itulah jadi penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Zawas, hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah bid'ah ya. Jadi kita itu jangan sampai ya membuat ajaran baru dalam agama yang bukan dari Nabi SAW ya, karena seakan-akan kita itu lebih pandai dari Nabi SAW dan tidak beradab kepada baginda Nabi SAW. Maka dari itu kita jangan sampai ya berbuat bid'ah ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi banyak kaum muslimin yang meremehkan ya, yaitu tentang terkait masalah bid'ah ini ya. Karena mereka kemungkinan ya ketidaktahuan ya, ataupun mereka kurangnya ilmu pengetahuan tentang terkait masalah hadis bid'ah ini ya. Karena hadis bid'ah ini yaitu ancamannya itu sangat keras sekali ya teman-teman ya. Yaitu ancamannya adalah kesesatan itu tempatnya di neraka ya. Ini ancaman ya, saya ini bukan menvonis seseorang ataupun pelaku bid'ah itu masuk neraka ya. Jadi saya itu tidak menvonis pelaku bid'ah itu langsung kita vonis ente masuk neraka. Tidak, ini adalah ancamannya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita mengetahui terlalu banyak hadis Nabi SAW yaitu tentang terkait penjelasan masalah bid'ah. Bahkan ada puluhan hadis ya. Di antaranya adalah ya, hadis yang pertama, saya akan bacakan artinya ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami, yaitu urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari ya, nomor 2697. Dan kemudian yang kedua, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Dan kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan ya. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan ya, itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tepatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1578 ya. Dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan An-Nasa'i ya. Ini adalah ancamannya tuh sangat keras sekali ya teman-teman, yaitu neraka. Hadis yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah SWT, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah." Ya. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalanku, yaitu nanti ya, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan, karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan ya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2676. Dan hadis ini hasan sahih. Hadis yang kelima ya teman-teman ya. Jadi ini ada berapa ini ya? Puluhan ya hadis tentang terkait masalah bid'ah. Ada 11 ya teman-teman ya. Jadi saya akan sampaikan sampai yang keenam ya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan mendahului kalian," yaitu di Al-Haud. Al-Haud itu adalah telaga Nabi SAW ya, yaitu telaga yang untuk umat Nabi SAW yang tidak melakukan perbuatan bid'ah dalam agama ya. Lalu ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan, yaitu beliau akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, yaitu umatnya ya. Mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, "Wahai Rabbku, ini adalah umatku." Jadi Nabi itu, kenapa umatnya itu dihalau oleh para malaikat yang menjaganya ya. Kemudian Nabi itu berdoa kepada Allah ya, "Wahai Rabbku," mengadu ya, "Wahai Rabbku, ini adalah umatku ya." Kemudian Allah berfirman ya, "Engkau tidak tahu bid'ah yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 6576. Nah, teman-teman yang berkenan Allah SWT, jadi hadisnya itu ada 11 ya. 11 hadis tentang terkait masalah ancaman tentang terkait masalah bid'ah ya yang diadakan dalam agama. Jadi ini ancamannya itu sangat keras sekali ya teman-teman, karena ancamannya itu adalah neraka ya. Jadi bukan menvonis ya teman-teman kalau tentang masalah ini ya, karena itu ancaman ya. Ini adalah hadis dari lisan Nabi SAW. Jadi beliau itu mewanti-wanti kepada umatnya ya, agar jangan sampai itu berbuat bid'ah dalam hal agama ya. Karena Nabi SAW itu sudah mewanti-wanti, maka dari itu kita harus patuh kepada Allah dan Rasulnya ya. Jangan sampai kita itu seakan-akan itu lebih pandai dari Nabi SAW. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.